Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wa qala alaihi ssalatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu. Hadirin sama-sama kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan surah Al-Fatihah dengan niat agar kita keluarga kita orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia, siapapun yang pernah bangkat sebagian hartanya, bahkan pikiran hanya untuk melakukan masjid ingin masuknya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa kesalahan dan kehilafan selama hidup mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala terima segala kebaikan dan amal soleh mereka. Insyaallah Allah lapangkan dalam kubur mereka masing-masing. Insyaallah Allah masukkan ke dalam surganya. Juga dengan Fatihah ini kita doakan orang tua kita sendiri atau jemaah kita atau siapapun orang-orang yang kita cintai yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit maupun penyakit lahir maupun batin, dan yang diuji dengan berbagai macam persoalan hidup. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan penyakit yang diderita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan solusi dan jalan keluar atas segala persoalan yang dihadapi. Dan kita juga berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada guru-guru kita dan orang-orang yang kita cintai dari berbagai macam bahaya, dari berbagai macam penyakit dan wabah COVID-19. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan dan memberkahi rezeki yang diberikan kepada kita, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang membawa kepada kebahagiaan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dan juga ada di antara keluarga kita, saudara kita yang diuji oleh Allah dengan penyakit wabah COVID-19 ini, cepat diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadihin ya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab zuhdi wal wara'. Kita akan menjelaskan dan akan berbagi tentang bab zuhud dan wara'. Apa itu zuhud dan apa itu wara'? Ringkas saja saya jelaskan. Zuhud, ya, zuhud itu nanti juga ada hadisnya di sini nanti selanjutnya, tapi ringkas saja. Zuhud itu adalah satu sifat dan satu sikap yang ada pada diri
tidak bisa menghindari hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat materi, karena bagaimanapun hal-hal yang bersifat duniawi dan materi itu satu keniscayaan yang tidak bisa hindari. Namun kalau orang itu zuhud, tetap walaupun dia butuh harta, butuh materi, butuh hal-hal yang bersifat keduniaan dalam kehidupannya di dunia ini, tapi tetap dia tidak menjadikan hal-hal yang bersifat duniawi itu segalanya. Hal-hal yang bersifat duniawi itu cukup diletakkannya di tangannya, tidak sampai ke hatinya, sebagai amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dia pertanggungjawabkan. Ya, bukan hanya sekedar bagaimana cara mendapatkan duniawi itu secara benar, tapi dia juga bagaimana cara mengeluarkan harta materi dan menggunakan hal yang sifat duniawi itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, sehingga hal-hal yang bersifat duniawi itu tidak mampu dan tidak bisa membuat dia terlena dengan kehidupan dunia. Dan namanya zuhud itu tidak harus miskin. Yang namanya zuhud itu tidak harus kere. Kita tahu para sahabat Rasul, bahkan Rasulullah sendiri pun sebetulnya bukan orang miskin. Kita baca kitab, salah satunya kitab Sirah Nabawiyah, perjalanan kehidupan Rasul yang ditulis oleh Ibnu Hisham, dan juga di dalam kitab namanya Muhammad SAW The Super Leader, Super Manager, yang ditulis oleh Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Ketika Rasulullah menghitbah atau menikahi Khadijah, itu uang hantarannya bukan sedikit itu dalam kitab itu, 100 ekor unta dan 1 ton emas. 100 ekor unta, letakkan saja kalau sekarang unta itu harganya 20 juta paling murah kalau dirupiahkan. Misalnya kalau 20 juta rupiah, 20 juta rupiah dikali 100, itu kalau dirupiahkan sekarang itu sekitar 2 miliar. Dan dari dulu sampai zaman sekarang, kalau diukur dengan harga emas, harga kambing, harga unta itu tidak berubah. Kalau diukur dengan emas, nilai. Jadi harga kambing, harga emas itu kalau diukur itu tidak berubah di zaman Rasulullah. Ya, berapa sekarang harga emas 1 gram? Berapa harga kambing 1 ekor? Itu nimbang betul. Tidak terjadi inflasi. Tapi kalau kita memegang duit rupiah, sekalipun didepositokan di bank, itu terjadi inflasi. 1 juta 10 tahun yang lalu dengan 1 juta sekarang ini nilainya sudah berbeda. 2 juta 10 tahun yang lalu dengan 2 juta sekarang itu nilainya sudah berbeda. Tapi 1 gram emas dulu dengan 1 gram emas sekarang nilainya masih apa? Masih sama. Nah, makanya itu zuhud itu bukan berarti tidak butuh dunia. Zuhud itu bukan tidak berarti butuh materi. Ya betul, dan itu satu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Namun hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat duniawi, sebagai misalnya jabatan, itu tidak sampai membius dia, sampai mengorbankan maaf agar dirinya banyak agamanya hanya dunia. Itu tidak ada orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu adalah orang-orang sekalipun dia kaya, sekalipun dia punya pangkat jabatan, dia diamanahkan pangkat dan jabatan yang cukup tinggi dan strategis, tetap dia dunia, tetap dunia, dia ada hanya sebagai amanah dan titipan dari Allah yang dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zuhud. Kalau kita bilang zuhud itu kere, miskin, waduh. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah
sekarang ini asetnya sahabat Khalifah Rasulullah SAW Utsman bin Affan itu masih ada. Kalau di Madinah itu ada hotel miliknya Utsman bin Affan, yang mana hasil daripada hotel ini yang dikumpulkan kemudian dibagikan untuk kepentingan umat dan kepentingan masyarakat muslim dan sebagainya. Jadi Utsman bin Affan itu bukan orang miskin, tapi tetap dia tidak sampai karena dunia materinya dia terlena dengan harta, terlena dengan dunia ujung. Kemudian warok itu sifat yang hati-hati sekali di dalam mensikapi dunia. Jadi warok itu sifat yang sangat hati-hati sekali dalam mensikapi dunia. Kalau bilang jangankan yang haram, jangankan yang makruh, hal yang halal saja, misalnya makanan yang halal, minuman yang halal saja, itu sangat hati-hati sekali. Jangan sampai masuk ke dalam tubuhnya, naudzubillah, jangankan yang haram, bahkan yang makruh, yang halal pun. Tapi kalau dia ragu apakah itu betul-betul sudah clear halal atau belum 100%, dia tidak berani. Kalau makanan dikonsumsi, minuman dia minum, dia tidak berani. Nah, itu namanya sifat warok. Betul-betul dia jaga izzat dan harga dirinya. Jangan sampai jangankan yang haram, yang makruh, yang halal pun, kalau dia masih belum clear sekali di hatinya, belum yakin sekali di hatinya hal-hal tersebut betul-betul 100% halal, dia masih tetap hindari. Subhanallah. Makanya jangan heran ya, zaman orang-orang tua kita dulu itu, subhanallah, doanya diijabah betul oleh Allah. Zaman orang-orang tua kita itu cukup baca bismillah itu ampun dan main. Zaman sekarang apa yang udah tidak dibacain, tapi nggak bawa. Baca ini pemakan macam-macam dibaca, masih tergemukan. Doa sampai nangis-nangis, doa sudah sampai keluar air mata, masih tidak dijabah. Kenapa? Karena sifat warok ini sudah banyak yang hilang dari kita. Kita sudah tidak peduli lagi, jangankan yang cuma sekedar mengeluh, yang jelas-jelas haram pun, yang jelas-jelas haram pun, sikap. Karena ada konsep namanya jangankan yang halal, yang haram itu susah. Astagfirullahaladzim. Jadi sifat warok itu banyak hilang dari diri kita. Maka nanti di dalam hadis tentang zuhud dan warok ini ada hadis nanti salah satu yang membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah, tertolak oleh Allah karena kita terlalu banyak mengkonsumsi dan memakai hal yang haram-haram.
kan asin kan cukai. Walaupun yang kita makan kangkung, ikan asin, tapi kalau uang yang digunakan untuk membeli kangkung, nasi, itu uang hasil perbuatan yang haram, maka walaupun yang dimakan itu adalah secara kasat mata kelihatannya halal, maka makanan itu kan didapat dari duit hasil perbuatan haram, maka makanan itu juga jadi haram. Haramnya namanya haramun bighairihi. Apa itu haramun bighairihi? Sesuatu yang pada asalnya adalah halal, tetapi hal yang haram itu sudah menyatu dalam sesuatu itu yang nggak bisa dipisahkan. Nah, ini mudah-mudahan ya Allah, kita semua, keluarga kita, anak cucu kita betul-betul diberikan kemudahan oleh Allah untuk orang yang zuhud dan wara, sehingga izah harga diri kita itu betul-betul diberikan oleh Allah, izah pada diri kita. Ini persoalannya kenapa wibawa kita ini dicabut oleh Allah dan kita tidak punya harga diri di tengah-tengah tanda kutip musuh-musuh kita yang ingin menghancurkan dan memporak-porandakan kita. Karena izah kita sudah dicabut oleh Allah, wibawa kita sudah dicabut oleh Allah di hadapan musuh-musuh kita. Kenapa? Karena perangai kita sendiri, kelakuan kita sendiri. Dalam hadis yang cukup ya sedang sih, tidak begitu panjang amat, kita sudah sering dengar kan ya, kenapa izah kita dicabut oleh Allah, harga diri kita dicabut oleh Allah, musuh-musuh kita sudah tidak ada lagi sama sekali bergetar dan takut sama sekali, wibawa kita dicabut oleh Allah. Orang Mbak, kalau yang wibawanya diberikan oleh Allah, jangankan melihat orang yang lihat fotonya sudah Allah lihat gambarnya itu takut. Ya kan? Jadi orang yang wibawa yang diberikan, izah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa wibawa kita dicabut, kita berkerumun banyak begini tapi izah kita dicabut oleh Allah? Karena perangai kita sendiri. Hubbud dunya wa karahiyatul. Dan banyak yang sudah tidak zuhud dan banyak yang sudah tidak wara. Bahkan bukan hanya sekedar tidak zuhud, tidak wara. Jangan yang haram-haram aja sudah tidak peduli, baik haram bidatihi maupun haram bighairihi. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang haram-haram tersebut. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nu'man bin Bashir ini berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, saya, kata Nu'man bin Bashir, mendengar langsung ya, kalau kita belajar kitab namanya ilmu namanya mustalahul hadis, ulumul hadis, kalau ada ungkapan dari sahabat misalnya sami'tu atau ra'aitu, kalau sami'tu itu saya mendengar, ra'aitu saya melihat, itu artinya salah satu bentuk kesaksian langsung dari sahabat tentang apa yang akan disampaikan dari Rasulullah SAW. Artinya sahabat ini yang bernama Nu'man bin Bashir ini betul-betul mendengar langsung dengan telinganya, mendengar langsung Rasulullah SAW bersabda. Ya. Apa sabda yang didengar langsung oleh Nu'man bin Bashir? Di sini dikatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas wa man ittaqa asy-syubhati faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fis-syubhati waqa'a fil haram karra'i ya'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi wa inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza
saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah dalam sabdanya yang didengar langsung oleh An-Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu bayyinun, jelas. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu juga jelas. Minimal jelas apanya, minimal jelas ya, positif dan negatifnya. Yang halal sudah pasti positif, yang haram sudah pasti negatif. Positif dan negatif menurut siapa? Yang menurut Allah sebagai sang Khalik, sebagai sang Maha Pencipta makhluk, bahwa yang halal itu sesuatu yang sudah jelas positifnya, dan yang haram itu sudah jelas sesuatu negatifnya. Positif menurut siapa? Positif menurut Allah, negatif menurut Allah. Kalau tidak percaya coba kita buktikan ya. Yang haram itu pasti negatif, coba kita buktikan. Yang haram itu sudah pasti negatifnya, coba kita buktikan. Apa misalnya yang diharamkan oleh Allah? Oh, kalau usah dari saya. Apa misalnya? Banyak yang diharamkan oleh Allah, sebut satu aja. Khamar. Khamar itu kenapa Allah atau Rasul bilang istilahnya khamar? Khamar itu kalau kita kaji secara bahasa adalah dia isim masdar, kata benda. Tapi kata benda dalam bahasa Arab yang juga dia mempunyai kedudukan sebagai kata sifat. Ya, kata sifat. Dan subhanallah, dalam bahasa Arab itu kata benda yang namanya masdar itu ya'malu ka'amali fi'li. Dia bisa berfungsi seperti kata kerja. Nah, ini hebatnya bahasa Arab. Walaupun kata benda, kalau dia isim masdar, dia bisa berfungsi seperti kata kerja. Makanya itu istilahnya khamr. Khamr itu apa? Khamr itu ma khamarul akla, segala apapun yang bisa merusak akal sehat, dan bisa membuat orang itu mabuk dan hilang akal sehat. Itu khamr. Makanya ada dalam satu seminar pernah saya dipanggil dalam satu seminar bicara tentang hal-hal yang bersifat kenakalan remaja, Pak. Ya, ada waktu itu seorang profesor dokter bilang, ya saya kadang-kadang sedih juga. Ya, dia bilang inilah kurangnya Al-Quran dan hadis. Yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu hanya khamr. Sedangkan yang ada sekarang itu yang bisa merusak akal yang memabukkan itu bukan cuma khamr. Ada ekstasi, ada yang namanya sabu-sabu, ada yang namanya hasis, ada yang namanya apa Pak? Macam-macam kan, Inex, DSB dan sebagainya. Makin sini makin canggih. Jadi yang ada dalam Al-Quran itu jangan. Saya tanya, sedikit saya bertanya. Menurut Bapak khamr itu apa? Ternyata menurut pemikirannya khamr itu hanya minuman keras. Nah, tanda kutip bir kalau sekarang dibilangin, wine, whiskey. Bukan. Al-Quran dan hadis itu mengistilahkan khamr. Itu adalah istilah yang sampai hari kiamat gak akan pernah usah. Itu istilah aplikatif terus. Kenapa? Karena dalam inilah orang kalau kadang-kadang memahami Al-Quran dan hadis bukan dari aspek langsung memahami kata per kata dalam bahasa Arab,
suuzon terhadap kita suci diri sendiri, padahal dia orang Muslim, Pak. Dan ini dikasih tahu di depan publik. Ya akhirnya terpaksa saya bilang, maaf Prof, saya bilang, ini kan penjelasan Pak Prof. Saya bilang ini adalah bagian saya yang menjelaskan, karena kan dalam seminar ini saya yang ditugaskan untuk bicara tentang tinjauan syariat. Saya bilang terpaksa saya harus begitu, Pak. Pak, saya bilang, akhirnya saya jelaskan ke Auglen. Auglen ini bukan cuma 1-2 orang, ratusan orang ramai di aula. Saya bilang, Homer dalam bahasa Arab itu artinya Homer. Kalau soal dia berbentuk minuman, soal dia berbentuk pil, soal dia berbentuk serbuk, ya itu hanya sekedar teknis. Sekarang kita kenal ini. Dulu tahun 80-an orang tak kenal ini, kenalnya apa? Pil pokok. Betul kan? Dulu pil pokok, nggak kenal orang ini, nggak kenal orang yang namanya hasis, nggak kenal sabu-sabu. Dulu pil pokok yang kecil. Tapi karena kecanggihan teknologi itu berubah, itu sekarang berbentuk permen ya. Jadi yang namanya Homer itu artinya tidak harus berbentuk minuman bir yang yang dipahami kebanyakan orang. Makanya Islam menggunakan dengan istilah al-khamru. Al-khamru itu apa? Apapun. Baik dia berbentuk pil, berbentuk serbuk, berbentuk cairan. Ya. Tapi yang penting fungsinya, khamar apa bisa merusak akal sehat, memabukkan dan orang akhirnya lupa dirinya. Karena terpengaruh dan dia adiktif. Zat adiktif. Nah itu namanya khamar. Bentuknya apa? Sekarang kita kenal ini, sekarang kita kenal sabu-sabu. 20 tahun akan datang apa yang tidak tahu bentuknya. Yang penting dia bersifat khomarokah. Nah inilah dasarnya Al-Quran dan hadis bahasanya. Ya kan ya. Nah, innal halala bayyinun, sesuatu yang halal itu sudah jelas dan nyata. Minimal nyata apanya? Jelas dan nyata manfaatnya dan positifnya. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram juga sudah nyata. Minimal nyata apanya? Merusaknya. Sudah minimal yang nyata merusaknya, negatifnya. Negatifnya. Itu udah minimal itu. Wa bainahuma mustabihat, sesuatu hal yang belum jelas halal dan haramnya, antara halal dan haram masih ranah abu-abu. Nah itu disebut istilahnya barang yang syubhat, mustabihat, sesuatu yang belum jelas halal dan haramnya, yang masih di ranah abu-abu antara halal dan haram. Nah tapi Rasulullah katakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Barang yang syubhat ini banyak orang yang tidak tahu. Banyak orang yang tidak mengerti tentang hal yang syubhat. Tapi bukan berarti tidak ada orang yang tidak mengerti. Tapi berarti bukan tidak ada orang yang mengerti gitu loh. Orang yang mengerti ada, tapi banyak orang yang tidak mengerti tentang hal yang syubhat ini lebih banyak daripada yang mengerti. Nah, siapa yang mengerti? Ya orang yang berilmu, orang yang memang diberikan ilmu oleh Allah dan dia mempunyai kelebihan sehingga bisa, walaupun jangankan yang jelas-jelas haram, yang jelas-jelas halal, yang syubhat pun dia bisa tahu dan mengerti. Karena apa? Karena ilmu yang ada pada diri dia yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam agama kita disebut ulama atau faqih. Ya. Kemudian di sini yang penting kata Rasulullah, faman taqa asy-syubhat faqad istaqa al-dini wa irdihi. Nah ini yang penting Pak, yang harus salah satu kita garis bawahi. Barang siapa ya otomatis
dari umatku, kata Rasulullah ya. Dari umatku yang sudah mampu menjauh dan menghindar dari yang syubhat tadi, dia jaga dirinya, dia protek dirinya dari yang syubhat tadi, apalagi yang jelas-jelas haram. Yang syubhat saja dia sudah mampu memprotek dirinya, dia sudah mampu menjaga dirinya ya. Jangankan yang jelas-jelas haram, yang syubhat saja dia sudah mampu jaga dirinya untuk tidak masuk ke dalam hal itu. Nah ini kata Rasulullah, faqadistaqra al-dini wa irdi. Inilah seorang muslim ya, seorang mukmin yang agama dan harga dirinya betul-betul sudah terjaga. Bahasa mudahnya, disinilah akan kelihatan sejati atau tidaknya Islam dan agamanya dan harga dirinya. Jadi kalau kita untuk bisa mendeteksi sudahkah diri saya ini menjadi seorang muslim sejati atau belum, gampang sebetulnya. Ini jadikan rumusan. Rumusannya apa? Sejauh mana kita sudah mampu memprotek, menjaga diri kita, jangankan dari yang haram-haram, dari hal yang syubhat saja kita sudah mampu untuk melindungi, menjauhi hal-hal yang syubhat-syubhat tersebut. Nah, di kita Pak, ada satu istilah tadi yang saya katakan, dia rusak agama kita. Dengan cara apa? Hari ini jangankan yang haram, yang haram aja susah. Ini betul-betul dijauhkan kita dari agama kita, Pak. Dijauhkan kita dari ajaran agama Allah dalam kehidupan kita. Padahal kita ngaku muslim, padahal kita ngaku orang beriman, tapi dalam kehidupan sudah nggak tahu halal nggak tahu haram. Mumpung ada kesempatan, bahkan maaf, hal yang haram-haram itu jadi bisnis, jadi mata pencaharian. Astagfirullahaladzim. Pada seorang mukmin itu ya, semestinya dan idealnya ya ini, faman ittaqa syubhat faqad istaqra li dinihi wa irdihi. Kalau ingin agama kita dan harga diri kita, izzah kita terlindungi, dan sehingga kita menjadi orang subhanallah, maaf ya, betul-betul kita menjadi seorang yang doa kita ini dijabah oleh Allah gitu. Karena kita mampu memprotek diri kita dari hal yang jangankan yang haram, yang subhat-subhat pun kita mampu protek diri kita dan lindungi diri kita. Sehingga subhanallah kalau berdoa itu doa kita dijawab. Karena apa? Allah memberikan izzah kemuliaan tersendiri pada diri kita. Jadi salah satu yang kita harus introspeksi sekarang Pak, ya ini, siapa bilang yang halal itu susah? Banyak kok yang halal-halal. Persoalannya kan kita nggak mau peduli ya Pak ya. Kita pun nggak yakin. Banyak nggak yang halal-halal? Pekerjaan-pekerjaan yang halal banyak nggak? Hanya persoalannya kan kita nggak kreatif. Saya ya di pesantren LWB itu sering, karena anakku bahkan saya tulis di spanduk gitu supaya anak-anak sering baca. Saya bilang misi hidup seorang santri itu kayak apa? Satu, landasi hidup dengan iman. Landasi hidup dengan iman. Kedua, hadapi kehidupan itu dengan ikhlas. Ketiga, bekali diri dengan ilmu, skill, dan percaya diri yang tinggi. Yang keempat, mulai segala sesuatu dengan doa. Setelah mulai sesuatu dengan doa, jalin silaturahim seluas mungkin. Nah, baru Pak, setelah bekali landasi diri dengan iman, hadapi hidup dengan ikhlas, bekali diri dengan ilmu,
setelah itu baru bekerjalah sesuai dengan syariat. Jujur, kreatif, inovatif, dan sungguh-sungguh. Nah, baru setelah itu bertawakal kepada Allah. Nah, insya Allah kesuksesan akan bersamaan. Nah, ini kita kadang-kadang maaf iman udah dilepas, udah nggak tahu halal, nggak tahu hal. Jangankan yang haram, yang meremeng-remeng, yang udah jelas haram aja dia pegang, disikat. Kemudian maaf, kita menghadapi hidup ini udah nggak dengan ikhlas sudah. Ya, yang penting kita udah ikhtiar mau apa yang Allah berikan terima. Ya kan, karena Allah Maha mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita nggak tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Yang penting kita udah berdoa. Kemudian kita bekali diri kita dengan ilmu. Dan ilmu nggak cukup, harus punya skill, keterampilan. Ya, skill itu kan banyak, skill menulis, skill berdiplomasi, skill ceramah. Ceramah kan skill juga ya, Pak. Ya, orang banyak ilmunya tapi nggak bisa ngajar gimana, Pak? Skill juga. Saya pernah punya guru, Pak. Betul, anggap dia bisa, maaf, bahkan hafal Al-Quran dan hadis. Tapi saya skill mengajarnya kurang. Ngajar tuh gini aja bacanya. Nggak pernah lihat orang mengajar interaksi. Akhirnya anak-anak nggak terkesan ilmunya, orang pintar. Ya, jadi nggak cukup punya ilmu, saudara. Anda juga harus punya skill. Selain punya skill juga harus punya percaya diri yang tinggi. Karena dalam ilmu motivasi ternyata orang yang punya percaya diri yang tinggi itu, nah, itu menyumbang 60-70% keberhasilan dia di masyarakat. Ya Pak ya, punya tinggi tapi nggak punya percaya diri, gimana penjelasan? Setelah itu mulai segala sesuatu dengan doa. Kenapa kita berdoa? Ibarat kita akan masuk ke dalam hutan belantara, kita nggak tahu itu di depan itu. Ya kita mau protek perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya ya Allah di perjalanan itu ada rintangan-rintangan, ya Allah berikan kekuatan kepadaku untuk menghadapi rintangan itu. Seandainya ya Allah di hadapan itu ya ada jalan-jalan terjal, berikan aku kemampuan untuk menghadapinya ya Allah. Dan berikan aku kekuatan untuk mampu dalam menghadapi rintangan dan jalan-jalan yang terjal dari Allah. Kan kita mohon doa itu, kita nggak tahu apa di hadapan yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Berikan kekuatan ya Allah. Nah, setelah kita memulai segala sesuatu dengan doa, yuk kita jalin silaturahim seluas mungkin. Kalau sekarang bahasanya network. Apalagi zaman sekarang sudah yang namanya yang 5.0. Bahkan saya dengar walau alam soal Amerika masih 5.0, Cina itu katanya sudah 6.0 sekarang. Dan dengan adanya kecanggihan teknologi sudah kayak begini nih, waduh, kalau nggak punya jaringan ribet kita Pak. Bahkan sekarang banyak jaringan-jaringan tradisional, cara tradisional bisa jadi akan pupus. Saya sebulan yang lalu khutbah Jumat di Tanah Abang, proyek. Itu para pedagang banyak yang ngeluh, Pak Ustaz, kami udah 2 hari penglaris sudah nggak ada kan? Dan saya punya kenalan, Itu konveksinya Pak, konveksinya itu luasnya 1.500 meter tingkat. Pekerjaannya itu bukan puluhan, 100 orang lebih. Dan dia punya toko di Tanah Abang 8. Sekarang itu bangkrut, tokonya satu pun tidak buka. Konveksinya itu sekarang hampir tutup. Yang ada cuma sisa-sisa tenaga kerja, tinggal 5 orang. Terus gimana untuk melanjutkan kehidupan kami katanya? Kami sekarang jualan hanya dengan online gitu. Jadi suatu saat bisa jadi pasar-pasar itu jadi apa Pak? Udah capek orang ngapain ke pasar?
udah panas, bau, sempit, nggak nyaman lagi. Dan sekarang sudah terjadi ini. Jadi kalau kita nggak punya skill, nggak punya jaringan, mati kutu Pak, maka kreatif. Jadi saya bilang jalan silaturahim seluas mungkin, bikin jaringan. Dan sekarang orang iklan itu sudah nggak perlu spanduk, udah nggak terlalu perlu. Sekarang pakai apa sekarang Pak? Pakai status. Mainkan itu yang namanya Facebook, mainkan itu yang namanya grup WA, mainkan itu yang namanya Instagram, mainkan itu yang namanya YouTube. Ya kan Pak? Bukan cuma orang di dekat kita yang kenal, orang jauh pun bisa mendetek, bisa mengetahui produk kita. Wah, kok saya ngajarin Pak ini enggak itu kan gitu dong, harus kreatif. Wah, kalau enggak digilas dengan apa Pak? Digilas dengan cara kita, ya benar ya. Allah subhanallah, saudara ya. Jadi yang penting yuk kita hindari, jangankan yang jelas-jelas haram, yang remeng-remeng pun harus diapain? Dihindari. Jangan punya prinsip hari ini jangankan yang halal, yang haramnya susah. Astagfirullahaladzim, dibikin kita menghalalkan segala macam cara, akhirnya masuk ke perut kita yang dimakan oleh anak cucu kita dan keluarga kita yang haram-haram. Lalu bagaimana Allah akan mengijabah doa kita? Bagaimana kita punya harga diri? Bagaimana kita punya izzah? Kita sudah menjadi orang yang tak kenal halal, tak kenal haram. Oke, nah ini yang disebut dengan zuhud dan warang. Nah, Rasulullah katakan, wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa orang yang sudah masuk ke dalam ranah syubhat, yang sudah masuk ke ranah syubhat, waqa'a fil haram, itu kemungkinan besar dia akan masuk ke dalam ranah yang haram. Kenapa? Dicontohkan oleh Rasulullah, karro'iyyan haulalihi ma yusiku ayyaqa'a fi, laksana pengembala, ya pengembala kambing lah misalnya, pengembala sapi lah. Dia gembala sapi, gembalaannya itu di sekitar kebun-kebun, tanaman-tanaman petani. Nah, yang namanya sapi, yang namanya kambing, Mbak, kita gembala sapi kita gembala kambing kita di sekitar kebun-kebun petani. Ya, yang namanya kambing, apa sih pengembala bisa melarang gitu? Ya, yang di sini dilarang, yang di sana yang ngapain? Yang masuk. Ya, habis itu kebun petani itu, bontengnya habis, kacang panjangnya habis, singkongnya habis, dibantai ya Pak, ya habisin nama apa Pak? Model begitu tuh, orang yang main-main dengan benda syubhat, kata Rasulullah, itu rentan sekali dia masuk ke dalam yang, apalagi punya prinsip jangankan yang halal, yang haram dia susah. Inilah yang menyebabkan ma'usikum wa nafsi wa iya yang Allah, sehingga izah kita hilang, harga diri kita hilang, karena kita sudah nggak tahu halal, nggak tahu haram. Wa inna likulli malikin himar, setiap raja, penguasa itu punya hak prerogatif. Kalau kita terjemahkan gitu, punya hak prerogatif. Ala wa inna himarllahi maharimun. Hak prerogatifnya Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Itu hak prerogatif Allah. Maka kalau kita belajar ilmu fikih dan usul fikih, itu ada satu kaidah, al-halal wa ma ahallallah, al-halal wa ma harramahullah. Yang halal itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan yang haram itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah.
prerogatif dalam menetapkan hukum syar'i. Semua ulama ahli sunnah mengatakan dan berkonsensus al-hakim yang mempunyai hak prerogatif dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu menurut hukum syar'i hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, kalau begitu apa gunanya dan fungsinya para ulama, para mufti? Ya fungsinya hanya menyampaikan. Makanya para ulama, para mufti ketika menyatakan ini halal, ini haram, dia tidak boleh berdasarkan hawa nafsunya. Halal dan haram yang disampaikan oleh para ulama, para mujtahid, para mufti itu harus jelas landasan hukumnya yang disebut masyadir tasri' al-Islam. Apa landasan hukumnya? Apa dasarnya? Nah, supaya tidak ngawur dalam menyimpulkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum tadi yang menjadi kesimpulan hukum syar'i, nah, maka dia harus bukan cuma sekedar tahu, menguasai apa yang disebut dengan turuqus istinbatil ahkam asy-syar'iyyah. Metode-metode, cara-cara yang dia harus lalui di dalam menyimpulkan keputusan hukum syar'i. Nah, pertanyaannya, apa saja itu metode-metode dalam menyimpulkan hukum syar'i? Ada dua macam. Ada yang disebut al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah, ada yang disebut al-qawaid al-usuliyah at-tasri'iyah. Apa itu al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah? Kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah, rumusan-rumusan yang mendasar, yang bersifat kebahasaan. Nah, karena Al-Quran dan hadis itu adalah berbahasa Arab, maka kaidah-kaidah yang berhubungan dengan kebahasaan dalam bahasa Arab itu oleh seorang mujtahid dia harus kuasai. Supaya enggak apa, Pak? Enggak melantur, enggak ngawur dalam menyimpulkan halal dan haramnya sesuatu. Nah, pernah kita bahas, ya, obat diramu oleh orang yang mengerti cara meramu obat dengan obat yang diramu oleh orang yang enggak mengerti cara meramu obat. Jangan salahkan bahan obatnya. Bahan obat itu bisa sama. Betul, Pak? Tapi yang satu diramu oleh orang yang memang profesional, ahli dalam bidang meramu obat. Dia bukan cuma sekedar apoteker yang baru S1, tapi betul-betul profesor, doktor, lihai memang sudah dalam meramu bahan-bahan obat itu untuk menjadi obat. Bahan obat yang sama diramu oleh orang yang nggak mengerti cara meramu obat. Hasilnya yang satu insya Allah jadi obat. Dengan obat itu insya Allah menyembuhkan dan minimal meringankan penyakitnya. Tapi kalau diramu oleh orang yang tidak mengerti cara meramu obat, jadi apa, Pak? Jadi racun. Jadi jangan cuma bicara mana ayatnya, mana hadisnya. Al-Quran dan hadis itu bahasa Arab. Dan seorang yang ingin menyimpulkan halal dan haram, itu dia harus tahu, oh ini ayatnya, ini hadisnya. Tapi juga dia harus mengerti dan menguasai turuqus istinbatil ahkam asy-syar'iyyah tadi. Metode-metode yang harus dilalui dalam menyimpulkan keputusan hukum syar'i. Inilah di antara penyebab kenapa di masyarakat terjadi kekacauan hukum syar'i. Banyak orang yang merasa paling benar sendiri. Kadang-kadang masalah khilafiyah orang bilang bid'ah. Kacau banget. Artinya ribut mulu karena banyak yang berbicara hukum syar'i ini orang yang nggak kompeten bicara hukum syar'i. Bukan nggak jelas. Ini kan ayatnya, ini hadisnya. Betul, ini ayatnya, ini hadisnya. Persoalan bukan ini ayat dan hadisnya, sejauh mana dia betul-betul layak nggak, kompeten nggak dalam menyimpulkan hukum syar'i itu. Sudahkah dia kuasai metode untuk menyimpulkan hukum syar'i tadi? Jelas Pak ya? Nah, jadi ala wa inna himallahi maharimu, tentang halal dan haram sesuatu dalam hukum syar'i itu hak prerogatifnya Allah.
Ustadz, kiai, mufti, mustahid itu hanya sampai ke tingkat menyampaikan kesimpulan dari Al-Quran dan hadis dan sumber-sumber hukum yang lain, tapi ketika dia menyimpulkan itu harus apa Pak? Harus betul-betul menguasai metodologi yang dia tempuh. Sudahkah betul-betul sesuai dengan yang seharusnya? Oke. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Kita lanjutkan bulan depan. Enggak selesai panjang. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau kita tutup. Ala. Cukup ya? Enggak ada. Oke. Mudah-mudahan akan kita bahas itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan jadi berkah dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan kita menjadi muslim-muslim yang zuhud dan warok ya di dalam kita beragama ini, dan mudah-mudahan kita istiqomah bisa mempertahankan ini sampai akhir hayat kita, sehingga kapanpun dimanapun kita mengakhiri hidup kita yang suatu saat pasti akan kita hadapi dan kita nggak bisa kita hindari. Kita berharap mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman, menguruskan nafas kita yang terakhir dalam keadaan istiqomah dengan iman kita,